Farmasi Siti Khadijah Palembang dengan NIM 482012007006. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis bahasa Inggris dari Miss Arni. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan definite dan indefinite. Definite itu artinya pasti atau digunakan pada hal spesifik, telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, dan idea. Sedangkan indefinite itu artinya tidak pasti atau tidak jelas ataupun belum diterangkan sebelumnya. Pertanyaan kedua itu adalah apa perbedaan artikel A dan artikel N? Kalau artikel A itu jika di awal kata benda itu berbunyi huruf konsonan, sedangkan huruf artikel N itu jika di awal kata benda itu berbunyi huruf vowel atau vokal. Pertanyaan ketiga itu adalah kapan kita menggunakan artikel the? Kita menggunakan artikel the itu untuk menunjukkan kata benda atau noun yang spesifik dalam bentuk singular dan plural. Pertanyaan keempat itu contoh 5 contoh A, N, dan the. Contoh A itu ada a car, a chair, a fresh orange, a boy, dan a girl. Sedangkan contoh N itu ada an umbrella, an orange, an omelette, an idea, dan an ice cream. Contoh the itu ada the baby, the honey, the car, the boy. Pertanyaan kelima itu adalah pengertian dari adverb of frequency. Adverb of frequency itu adalah kata keterangan yang mengubah atau memenuhi arti kalimat dengan cara memberitahu kita seberapa sering sesuatu terjadi. Pertanyaan keenam itu 5 macam dari adverb of frequency. Yang pertama ada usually, yang kedua ada normally atau generally, yang ketiga ada always, yang keempat ada seldom, yang kelima ada sometimes. Pertanyaan ketujuh, letak adverb of frequency pada kalimat positif. Jika kalimat terdiri dari satu kata kerja, maka tempatkan kata keterangan di tengah, setelah subjek sebelum kata kerja utama. Jika dia memiliki lebih dari satu kata kerja, maka tempatkan sebelum kata kerja utama. Pertanyaan ke-8. Contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency baik positif, negatif, interrogatif. Kalau yang positif, Clara sometimes lend me her novel. Yang negatif, Clara does not sometimes lend me her novel. Interrogatif, does Clara sometimes lend me her novel? Pertanyaan ke-9 itu adalah apa yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat penjelas yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Pertanyaan ke-10, apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verb? Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, tetapi dia menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Pertanyaan ke-11, rumus mengenai kalimat nominal simple present tense, baik positif, negatif, maupun interrogatif, dan berikan contoh. Rumus nominalnya, yang positif subject plus are is plus complement, negatif itu subject plus are is plus not plus complement, interrogatif are is plus subject plus complement. Contohnya, kalau yang positif she is my English teacher, yang negatif she is not my English teacher, yang interrogatif is she my English teacher. Pertanyaan nomor 12. Rumus mengenai kalimat verbal simple present tense, baik positif, negatif, maupun interrogatif, dan berikan contoh. Rumusnya, yang positif subject verb one object, yang negatif subject do not does not verb one object, yang interrogatif do does subject verb one object. Contoh yang positif, I speak English every day. Negatif, I don't speak English every day. Interrogatif, do I speak English every day? Pertanyaan nomor 13. Perbedaan penggunaan do dan does. Yang pertama, subjek yang berbeda. Kalau do itu I, you, Dewi. Kalau does itu she, it. Yang kedua, merujuk pada hal yang berbeda.
Kalau do itu lebih dari satu orang atau lebih dari satu benda. Kalau does itu satu orang atau satu benda. Yang ketiga itu perbedaan di sentence-nya. Kalau do itu menggunakan simple present tense, future tense, dan past future tense. Kalau does itu simple present tense. Pertanyaan yang ke-14. Penggunaan yang ditambah ses dan tidak ditambah ses. Jika verb ditambah ses itu adalah kata kerja yang mengikuti pihak ketiga, seperti she, he, it. Jika dia menggunakan Ayu Dewi, maka dia tidak ditambahkan dengan ses. Pertanyaan nomor 15. Perbedaan singular noun dan plural noun, dan berikan contoh. Singular noun itu adalah kata-kata benda atau nominal tunggal yang jumlahnya hanya satu. Contohnya, one chair, an orange, a wish. Sedangkan plural noun itu adalah kata-kata benda atau nominal jamak yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, four chair, some orange, dan a wishes. Pertanyaan nomor 16. Perbedaan accountable noun dan countable noun. Berikan contoh. Countable noun itu kata-kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung dengan satuan dengan angka. Contohnya, she has 3 dogs. Sedangkan accountable noun itu kata-kata benda atau hal-hal yang tidak bisa dihitung atau sulit dihitung. Contohnya, how much rice do you want? Pertanyaan nomor 17. Perbedaan abstrak dan concrete noun. Berikan contoh. Noun itu adalah kata-kata benda yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dirasakan bentuknya, tidak bisa dipegang atau dicium oleh panca indera. Contohnya as humans. Sedangkan concrete noun itu adalah kata-kata benda yang menunjukkan secara nyata. Contohnya, they try to apply in Apple Company. Pertanyaan nomor 18. Apa perbedaan proper noun dan common noun? Dan berikan contohnya. Proper noun itu adalah kata pada nama orang tertentu atau secara spesifik, hewan ataupun benda. Kata ini diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Harry Potter, Robin Hood, dan Alibaba. Sedangkan common noun itu adalah kata pada nama orang tertentu, hewan atau benda, atau juga menunjukkan secara umum. Contohnya, aktor, pengacara, polisi, perawat, dan lainnya. Nomor 19. Apa perbedaan compound noun dan collective noun? Dan berikan contoh. Compound noun itu adalah sebuah nomina baru yang dibentuk oleh dua gabungan nomina atau lebih. Contohnya, girl ditambah friend jadi girlfriend, sea ditambah food menjadi seafood. Sedangkan collective noun itu adalah sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok orang atau sejumlah orang, tempat, dan benda. Contohnya, crow, stop, move, dan choir. Pertanyaan nomor 20. Apa yang dimaksud dengan WH question? WH question itu adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban berupa informasi. Pertanyaan nomor 21. 8 macam WH question dan berikan contoh. Yang pertama itu ada what atau artinya apa. Dia digunakan untuk menanyakan tempat, orang, ataupun benda. Contohnya, what is your name? Yang kedua ada where atau artinya di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, where is your home? Itu why, artinya kenapa. Digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, why did you come late? Itu ada who, artinya siapa. Digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, who is your favorite actor? Ada which atau pilihan. Digunakan untuk menanyakan pilihan. Contohnya, which do you prefer, coffee or milk? Karena ada when atau artinya kapan. Digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, when will fix the TV? Juga ada whom, digunakan untuk menanyakan seseorang sebagai objek. Contohnya, whom did you meet yesterday? Dan yang ke-8 itu ada was, digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda. Contohnya, whose bag is this? Pertanyaan terakhir, bisakah WH question itu digunakan dalam bentuk negatif dan interrogatif? Jawabannya iya bisa. Contoh yang negatif itu why does not
come out. Sedangkan yang interrogatif itu, do you recognize the person standing in front of you? Itulah jawaban kuis dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.